Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lastri Madulok Saribu dengan NIM 12021743110. Di sini pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai tugas 10 untuk mata kuliah Data Warehouse yaitu metode data mining. Nah, pada tugas ini kita diberikan suatu skema database OLTP yang mana kita pilih salah satu skema tersebut lalu kita buat klasifikasi datanya. Berikut adalah skema database OLTP-nya. Di sini saya memilih person. Nah, untuk klasifikasi data mining-nya di sini saya menggunakan suatu artikel yang dengan judul Algoritma Klasifikasi Data Mining untuk Memprediksi Siswa dalam Memperoleh Bantuan Dana Pendidikan. Nah, data mining ini telah banyak menarik perhatian di masyarakat dalam beberapa tahun ini karena mampu mengubah data yang luas dan jumlah yang besar menjadi informasi yang berguna dan informasi dan pengetahuan yang diperoleh dapat digunakan untuk mengaplikasikan seperti analisis pasar, deteksi penipuan, dan retensi pelanggan untuk pengendalian produk dan ilmu pengetahuan. Nah, klasifikasi adalah tipe analisis data yang dapat membantu orang menentukan kelas label dari sampel yang ingin diklasifikasikan. Klasifikasi merupakan metode survived learning, metode yang mencoba menemukan hubungan antara atribut masukan dan atribut target. Jadi tujuannya itu untuk meningkatkan kehandalan analisis yang diperoleh dari data. Nah, untuk memilih atribut didasarkan pada nilai gen tertinggi dan atribut-atribut yang ada. Untuk mendapatkan nilai gen harus ditentukan terlebih dahulu nilai entropinya. Rumus entropi adalah sebagai berikut, di mana S adalah himpunan kasus, N adalah jumlah partisipasi S, sedangkan P adalah proporsi dari SI terhadap S. Nah, ini adalah rumus gennya. Nah, decision tree atau pohon keputusan adalah struktur sederhana yang dapat digunakan sebagai pengklasifikasian referensi penting dalam pengerjaan aslinya, yaitu classification and regression tree. Nah, di pohon keputusan tersebut menawarkan beberapa keuntungan antara lain fleksibilitas, cukup jelas dan mudah diikuti, fleksibilitas dalam menangani berbagai input data seperti nominal, numerik, dan tekstual, lalu ada adaptasi di dataset pengolahan yang mungkin memiliki kesalahan atau nilai-nilai yang hilang, kemudian ada kinerja prediktif tinggi untuk upaya komputasi yang relatif kecil, tersedia dalam berbagai paket data mining melalui berbagai platform, kemudian berguna untuk dataset besar. Lalu ada cross validation yang merupakan suatu teknik untuk menilai atau memvalidasi keakuratan sebuah model yang dibangun berdasarkan dataset tertentu. Data yang digunakan dalam proses pembangunan model disebut dengan latin atau training, sedangkan data yang digunakan untuk memvalidasi disebut data test. Nah, berikut adalah contoh tabel confusion metricnya. Nah, untuk rumus mencari akurasinya, berikut adalah rumus akurasi. Kemudian ada mencari sensitif atau recall-nya, ini adalah rumusnya, dan juga ada precision-nya. Precision-nya ini adalah ini adalah beberapa rumus yang akan dibutuhkan untuk menentukan klasifikasi data mining. Terus metode yang digunakan ada tahapan pemahaman penelitian, yaitu latar belakang masalah penelitian, batasan, tujuan, dan manfaat penelitiannya. Kemudian ada tahapan pengumpulan data, tahapan pengolahan data, tahapan pemodelan, tahapan evaluasi, dan juga tahapan penyajian. Nah, berikut adalah contoh foto potongan dataset yang mana kita mulai dengan pengolahan awal, yang mana di sini kita menggunakan rapid miner dengan operasi cross validation untuk membuat hasil akurasinya. Kemudian kita melakukan pengukuran penelitian berdasarkan hasil data olah pada aplikasi rapid miner, maka diperoleh confusion metric guna menentukan accuracy. Nah, berikut adalah datanya, nilai akurasi dari algoritma yang telah kita pakai. Nah, setelah kita mendapatkan data ini, maka kita mulai menghitung accuracy, sensitivity atau recall, precision, dan juga lainnya menggunakan rumus yang telah saya tunjukkan di atas tadi. Nah, ini kita masukkan saja angkanya.
Nah, setelah kita melakukan penghitungannya dan menentukan evaluasi hasil pengolahan datanya, nah di sini kita akan memulai analisis hasil penerapan algoritmanya dengan menggunakan pohon keputusan yang dihasilkan. Nah, kemudian hasil dari ini kita dapat menentukan di bahwa tes cross validation dan confusion metric dari kurma ROC algoritmanya itu menghasilkan accuracy sebesar 98%, kemudian precision-nya sebesar 98%,2, sedangkan recall-nya itu 99%. Nah, jadi untuk menentukan pengklasifikasian dari pengklasifikasian data mining ini kita menggunakan 3 rumus. Yang pertama itu ada accuracy, kemudian ada recall, precision, dan juga sensitivity. Nah, untuk rumusnya adalah sebagai berikut. Sekian penjelasan saya mengenai metode klasifikasi data mining. Apabila ada kesalahan dan kurang tepatnya kata-kata saya dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Terima kasih.